Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Arik Channel. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Arik Channel akan membahas dari beberapa VT. Dari VT itu ada beberapa pertanyaan tentang masalah gaji kode R2 dan R3. Benarkah ada SK dan NIP-nya? Nah, teman-teman silahkan simak video ini, penjelasan ini dengan baik-baik ya, biar teman-teman itu nanti tidak gagal paham dengan masalah gaji R2 dan R3 dan benarkah ada SK dan NIP-nya. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, di sini teman-teman pasca lulus P3K tahun 2024, begini penjelasan tahap penerbitan SK, pengangkatan hingga pelantikan dan aturan gaji yang diterimanya. Ya, jadi di sini nanti teman-teman pasti akan paham dengan mekanisme-mekanisme yang akan dijelaskan atau yang dirilis itu ya, Sabtu tanggal 11 Januari 2025 jam 10.22. Jadi sekitar jam setengah 11 siang gitu ya. Pengumuman hasil kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024 tahap pertama telah diumumkan oleh sejumlah instansi pemerintah. Pengumuman ini menjadi momen yang sangat dinanti oleh ribuan pelamar yang telah menjalani proses seleksi ketat. Menurut data yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 10 Januari 2025 pukul 15 atau pukul 3 sore ya. Hasil seleksi P3K tahap 1 mencangkup beberapa kategori, yaitu yang pertama itu adalah P3K guru. Sebanyak 419 instansi telah mengumumkan hasil seleksi, 482 instansi telah selesai DS dokumen seleksi kepada BKN. 3 instansi dalam proses persetujuan BKN dan 7 instansi masih menunggu finalisasi. Yang kedua, P3K tenaga kesehatan atau Nankes sebanyak 462 instansi telah mengumumkan hasil seleksi, 496 instansi selesai DS kepala badan, 5 instansi dalam proses persetujuan BKN dan 5 instansi masih menunggu finalisasi. Yang ketiga, P3K teknis sebanyak 541 instansi telah mengumumkan hasil seleksi, 567 instansi selesai DS kepala badan, 5 instansi dalam proses persetujuan BKN dan 9 instansi masih menunggu. Nah, di sini masih banyak ya yang masih kendala. Mungkin di daerah teman-teman sudah ada yang mengumumkan, terus juga belum ada yang mengumumkan, seperti itu ya. Jadi teman-teman itu masih menunggu, beberapa ada yang sudah diumumkan dan beberapa juga belum diumumkan. Tahapan proses DRH dan penerbitan SK P3K. Bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi P3K, proses administrasi dimulai dengan pengisian daftar riwayat hidup, nomor induk atau DRH NIK,
P3K. Proses ini dilakukan melalui situs resmi SSCASN BKN yang telah digunakan selama seleksi. Jadwal pengisian DRH sebagai menjadi 2 periode, ya dibagi menjadi 2 periode. Periode 1 pengisian dilakukan dari tanggal 1 hingga 31 Januari 2025. Periode 2 atau tahap 2, pengisian dilakukan dari tanggal 1 hingga 30 Juni 2025. Setelah pengisian DRH selesai, BKN akan menguruskan atau mengusulkan penetapan nomor induk calon P3K dalam rentang waktu 1 hingga 28 Februari 2025. Jadi, nomor induk ini menjadi identitas resmi bagi setiap calon P3K. Setelah nomor induk diterbitkan, langkah berikutnya adalah penerbitan surat keputusan atau SK P3K oleh instansi terkait. Berdasarkan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 pasal 30, penerbitan SK dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah nomor induk calon P3K diterbitkan. Di sini ditegaskan ya untuk teman-teman diingat-ingat, di sini ditegaskan waktu penerbitan dapat berbeda-beda tergantung pada kesiapan masing-masing instansi. Pengangkatan P3K, pejabat pembina kepegawaian atau PPK memiliki peran penting dalam proses penerbitan dan pengangkatan calon P3K. Jadi untuk teman-teman diingat, penerbitan SK itu nanti waktunya tidak bersama ya, atau waktunya itu berbeda-beda di setiap instansi, seperti itu ya. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan hasil seleksi, melaksanakan pengangkatan, serta menerbitkan SK P3K. Hal ini menjadi tanggung jawab utama P3K dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan. Jadwal pelantikan dan gaji P3K 2024. Pelantikan P3K tahun 2025 akan dilakukan setelah penerbitan SK pengangkatan. Namun, sebelum itu peserta yang lulus wajib menyelesaikan tahapan administrasi sesuai jadwal yang sudah diberikan ya. Berdasarkan Permendagri nomor 6 tahun 2021, pegawai P3K mulai menerima gaji setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan dan melaksanakan tugas sebagaimana dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas atau STMT. Besaran gaji P3K diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 11 tahun 2024 yang menyesuaikan dengan golongan dan masa kerjanya.
Berdasarkan surat edaran nomor B/5953 garing dan seterusnya seperti itu ya, tanggal 12 Desember 2024, anggaran untuk gaji P3K paruh waktu disediakan di luar belanja pegawai. Gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Peserta yang lolos seleksi P3K dikategorikan menjadi dua, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Nah, di sini itu kan ada perbedaan paruh waktu dan penuh waktu ya. Jadi, untuk P3K penuh waktu menerima gaji dan tunjangan sesuai regulasi. Sementara P3K paruh waktu memiliki gaji yang tetap seperti tahun 2024. Di sini mungkin teman-teman itu sudah tahu atau sudah punya atau mendengar isu-isu gaji paruh waktu itu berapa dan gaji penuh waktu itu berapa. Jadi di sini mungkin teman-teman itu sudah dapat atau sudah mempunyai informasi tentang masalah gaji P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu ya. Meski demikian, P3K penuh waktu tetap diakui sebagai ASN resmi, memiliki nomor induk pegawai atau NIP dan SK pengangkatan. Gaji P3K paruh waktu diperkirakan berkisar antara 2.070.000 ya hingga 5.610.000 per bulan. Namun besaran ini masih bersifat estimasi dan belum ada keputusan final dari pemerintah. Jadi untuk teman-teman nantinya yang menjadi P3K paruh waktu, gambaran gajinya itu seperti itu ya. 2 juta sampai 5 jutaan. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin gambarannya penjelasan yang ini ya sampai gaji dan SK seperti itu. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, ndak usah berkecil hati ya. Mungkin sudah jalannya seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel.